Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa zikirmu hanya sebatas suara, tapi hatimu tetap gelisah? Pernahkah kamu bertanya, bagaimana cara berzikir tanpa mulut, tapi Allah hadir dalam setiap hela nafasmu? Ini bukan ilmu sembarangan. Bukan zikir mainstream. Ini adalah ilmu makrifat nafas. Jalan sunyi yang mampu menembus dimensi batin, tanpa kamu harus menyepi di gunung, tanpa biaya apapun, hanya butuh keberanian untuk hilang dari dirimu sendiri. Cerita ini adalah kisah nyata perjalanan ruhani seseorang. Dari keraguan menuju keheningan. Dari pencarian menjadi kepastian. Dari ingin menjadi wali, menjadi bukan siapa-siapa. Simak kisahnya dan jangan lupa subscribe, like dan komen. Semoga yang komentar diberikan kemudahan dalam segala hal, dan dimudahkan dalam mendapatkan rejeki. Amin ya robbal alamin. Di sebuah kampung terpencil yang dikelilingi pegunungan dan gemercik aliran sungai bening, hiduplah seorang lelaki tua bernama Syaikh Mahdi. Orang-orang tidak banyak mengenalnya. Ia tidak mengajar di masjid besar, tidak pernah muncul di televisi, dan tidak pula menampakkan dirinya di media sosial. Tapi bagi sebagian kecil yang mengenalnya, ia adalah mata air bagi mereka yang kehausan akan makna. Setiap fajar menyingsing, Syaikh Mahdi duduk di bawah pohon tanjung tua di belakang rumahnya. Ia tidak membawa kitab, tidak pula berceramah dengan pengeras suara. Yang ia lakukan hanyalah diam, mendengarkan, merasakan, menyatu. Seringkali orang yang lewat melihatnya duduk termenung, sesekali menunduk, sesekali menatap langit. Bismillahirrohmanirrohim, ucapnya pelan di satu pagi. Suara itu seperti membelah udara dingin di kampung Suryamani. Segala puji bagi MU, wahai yang maha ada. Wala haula wala quwata illa billah. Tak lama kemudian, datanglah seorang pemuda bernama Ilham dari kota. Ia menempuh perjalanan jauh hanya untuk bertanya satu hal. Wahai kakek, ujar Ilham, benarkah ada jalan cepat untuk mengenal Allah? Syaikh Mahdi tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya menunjuk ke dada Ilham, lalu tersenyum. Ilham kebingungan. Apa maksudnya? Syaikh Mahdi menatap ke arah perbukitan, lalu berkata pelan, banyak orang mencarinya di luar, padahal dia lebih dekat dari napasmu sendiri. Ilham mengernyit. Ia adalah seorang lulusan agama dari universitas ternama. Ia pernah belajar berbagai tarekat, mengikuti majelis zikir besar, bahkan menyepi di gunung beberapa hari. Namun hatinya belum juga tenang. Jadi, saya tidak perlu amalan apapun, tanyanya ragu. Tidak perlu ritual rumit, tidak perlu biaya, tidak perlu mengasingkan diri, jawab Syaikh Mahdi. Yang perlu kamu lakukan hanyalah menyadari bahwa dia tidak pernah jauh. Angin berhembus pelan, pepohonan bergoyang halus. Di kejauhan, suara burung seriti bersahut-sahutan, seolah menjadi bagian dari dialog sunyi itu. Ilham menunduk. Ada sesuatu yang bergerak di dalam dadanya. Bukan rasa haru, bukan pula kebingungan, tapi sesuatu yang lebih dalam, seperti bisikan yang telah lama menunggu untuk didengar. Namun saat Ilham hendak membuka suara lagi, tubuhnya justru terasa berat. Kepalanya sedikit berdenyut. Ia merasa seperti ada yang menolak pemahaman itu dalam dirinya. Syaikh Mahdi hanya tersenyum tenang, seperti sudah terbiasa melihat reaksi itu. Tenangkan hatimu, bisik sang tua. Sebab jalan ini tidak semua orang bisa bertahan. Bahkan sebelum mereka melangkah, sudah ada yang ingin memalingkannya. Ilham mulai merasakan getaran aneh dalam tubuhnya. Perasaan ragu dan takut bercampur menjadi satu. Tapi ia belum tahu, ini baru permulaan dari sebuah perjalanan panjang yang akan mengguncang seluruh kehidupannya. Setelah pertemuan pertama itu, Ilham memutuskan untuk tinggal beberapa hari di rumah kecil Syaikh Mahdi. Rumah itu sangat sederhana, berdinding anyaman bambu dan beratapkan ijuk tua, namun memiliki ketenangan yang tak bisa ditemukan di rumah mewah sekalipun. Pada pagi ketiga, sebelum fajar menyingsing, Syaikh Mahdi mengetuk pintu kamar Ilham. Bangunlah, katanya lembut. Hari ini kita belajar cara mendengar nafas. Ilham segera bangkit.
Mereka duduk berdua di atas tikar pandan yang mulai pudar warnanya. Tak ada kitab, tak ada pena, hanya sunyi. Sekarang, kata Syaikh Mahdi sambil menutup mata, rasakan nafasmu. Ilham menutup mata, mencoba mengikuti. Ia mengamati hembusan napasnya sendiri, tapi pikirannya terus melayang. Ia teringat orang tuanya, pekerjaannya, semua ketakutannya, hingga tak terasa matanya berkaca-kaca. Kamu mencari Allah, tapi tidak pernah hadir dalam nafasmu sendiri, kata Syaikh Mahdi perlahan, membuka mata. Lalu, apa yang harus saya rasakan? Ilham bertanya dengan suara bergetar. Jangan rasakan anginnya, jangan dengarkan bunyinya, tapi perhatikan hidupnya. Disitulah Allah hadir. Bukan pada kata-kata, bukan pula pada lafaz, tapi pada sifat hayat yang mengalir dalam nafas itu. Ilham terdiam. Untuk pertama kalinya ia mencoba mendengarkan sesuatu yang tidak bersuara. Sebuah kehadiran yang tidak berbentuk. Ia mencoba menyatu, tapi lagi-lagi pikirannya melawan. Tubuhnya terasa berat, bahkan dadanya mulai terasa sesak. Syaikh Mahdi menatapnya lembut. Jangan takut, yang kamu hadapi bukan dari luar. Itu adalah lapisan-lapisan dirimu sendiri yang belum rela dibuka. Tiba-tiba, Ilham seperti melihat bayangan masa lalunya, kesombongan ilmunya, ambisinya menjadi guru besar. Doanya yang selama ini hanya menginginkan keajaiban tapi melupakan kehadiran. Kenapa ini terasa berat sekali? Bisiknya lirih. Karena kamu belum benar-benar rela hilang. Jalan ini bukan tentang tahu, tapi tentang menjadi tiada. Kamu harus siap untuk tidak ada. Hening kembali mengisi ruang itu. Tapi kali ini, tidak sunyi yang menyesakkan. Justru ada getaran tenang yang perlahan mulai menembus batas logika Ilham. Saat fajar merekah di ufuk timur, Ilham membuka mata dengan nafas yang lebih tenang. Bukan karena dia sudah menguasai ilmu apapun, tapi karena ia mulai menyadari satu hal penting, bahwa selama ini, ia terlalu sibuk ingin tahu tentang Allah, tapi lupa untuk hadir bersamanya. Setelah hari itu, sesuatu yang tak bisa dijelaskan mulai terjadi pada diri Ilham. Saat malam tiba, tubuhnya menggigil tanpa sebab. Ketika ia mulai memusatkan kesadaran ke dalam nafas, kepalanya terasa berat seperti ditindih beban dari langit. Bahkan tanpa suara, hatinya seperti diserbu oleh rasa malas yang tak biasa. Ia bertanya pada dirinya sendiri, mengapa justru semakin aku mencoba mendekat, rasanya seperti ada yang menolak. Namun Syaikh Mahdi sudah lebih dulu mengerti. Ia duduk di beranda, menatap langit malam, dan berkata tenang, itu adalah tanda bahwa penjaga dunia batinmu sedang bergolak. Mereka tidak ingin kamu masuk lebih dalam. Ilham keluar dan duduk di sampingnya. Penjaga? Syaikh Mahdi mengangguk. Ada hal-hal yang menempel di tubuh batinmu. Mungkin dari amalan lama, mungkin dari janji-janji gaib yang tak kamu sadari. Ketika kamu mulai mendekat kepada Allah, mereka akan merasa terusik. Maka muncullah berbagai penolakan itu. Ada yang berbentuk rasa malas, ada yang berupa mimpi buruk, ada pula yang hanya perasaan ingin menyerah tanpa sebab. Ilham mulai paham. Ternyata jalan ini bukan sekadar menenangkan diri, tapi juga membuka pintu konflik di dalam dirinya sendiri. Apakah ini akan terus berlanjut? Tanyanya. Tidak. Jika kamu tidak mundur, jawab Syaikh Mahdi. Semakin kamu bertahan, semakin kamu kuat. Tapi jika kamu menyerah, maka kamu akan kembali menjadi budak dari apa yang seharusnya kamu tinggalkan. Malam itu Ilham tak bisa tidur. Suhu tubuhnya naik turun. Telinganya berdengung. Ia merasa seolah-olah ada mata yang mengawasinya dari balik gelap. Namun ia terus memusatkan diri ke dalam nafas. Mencoba menemukan hayat Allah di antara detik-detik ketakutan itu. Dan di tengah malam yang dingin itu, tiba-tiba semuanya menjadi sunyi. Rasa takut itu seolah menghilang begitu saja. Dan untuk pertama kalinya, Ilham bisa merasakan betapa tidak ada apapun yang benar-benar bisa menyentuh dirinya, selain Allah. Saat ia membuka mata, ia melihat Syaikh Mahdi berdiri di tengah halaman, mengangkat tangan ke langit dan berbisik.
Lanjutkan. Wahai jiwa yang ingin pulang. Sebab jika kau sudah tahu bahwa musuhmu bukan dari luar, maka kau telah selangkah lebih dekat kepadanya. Keesokan harinya, Ilham bangun lebih awal dari biasanya. Udara pagi di kampung Surya Manik terasa lebih jernih, seolah alam sedang mengajaknya bicara. Ia melihat Syaikh Mahdi sudah duduk di tepi sawah, menghadap ke mentari yang baru muncul dari balik bukit. Tanpa berkata-kata, Ilham duduk di sampingnya. Tak lama, Syaikh Mahdi membuka suara. Banyak orang datang padaku, meminta diajarkan zikir nafas. Tapi kebanyakan dari mereka hanya ingin metode. Mereka ingin rumus. Padahal, ini bukan ilmu rumus. Ilham menatapnya dengan serius. Lalu bagaimana cara memulainya? Bukan dimulai, tapi disadari. Nafas itu sudah ada. Sudah berjalan. Yang kamu butuhkan hanya kehadiran. Syaikh Mahdi kemudian memejamkan mata. Ilham mengikutinya. Ia mencoba sekali lagi menelusuri nafasnya. Tapi kali ini, ia tidak berusaha keras. Ia hanya hadir. Diam. Menyadari. Menyaksikan. Dan di momen itulah, tanpa lafaz, tanpa suara, muncul sebuah rasa yang sulit dijelaskan. Seolah ada kehadiran yang lembut namun kuat, melingkupi dirinya. Bukan ekstase, bukan pula ledakan emosi, tapi keheningan yang hidup. Syaikh Mahdi lalu berbisik pelan. Itu bukan karena aku. Itu karena kamu berhenti mencampuri zikir dengan kehendakmu sendiri. Ilham terdiam. Ia sadar selama ini ia hanya sibuk mencari metode yang bisa memberinya rasa. Padahal rasa itu tidak muncul dari teknik. Ia muncul dari kepasrahan total. Tapi bagaimana saya tahu kalau ini bukan hanya halusinasi? Tanya Ilham kemudian. Syaikh Mahdi tersenyum. Kamu tak akan pernah tahu dengan pasti, karena makrifat bukan untuk diketahui. Ia untuk dijalani. Dirasakan. Diimani. Hari itu, Ilham tidak banyak bertanya lagi. Ia hanya duduk dalam diam bersama nafasnya. Tidak mengucapkan apapun. Tidak membayangkan apapun. Ia mulai belajar menjadi hening di tengah hidup yang terus bergerak. Dan tanpa ia sadari, satu lapisan lagi dari dirinya telah lepas. Namun di balik kemajuan itu, sebuah ujian jauh lebih berat telah menantinya. Sesuatu yang bahkan bisa membuatnya kehilangan arah, jika ia tak kuat bertahan. Hari-hari berikutnya berjalan dengan tenang. Namun justru dalam ketenangan itu, badai yang tak kasat mata mulai menyeruak. Suatu malam, Ilham terbangun dari tidurnya dengan keringat membasahi seluruh tubuh. Nafasnya berat. Di dalam mimpinya, ia dikejar bayangan-bayangan hitam yang menyerupai dirinya sendiri. Ia merasa asing terhadap wajah-wajah yang datang menghampirinya. Semuanya berkata hal yang sama. Kamu tidak pantas mendekati cahaya. Ilham gemetar. Ia keluar dari kamar dan mencari Syaikh Mahdi. Lelaki tua itu sedang duduk di halaman, ditemani suara jangkrik yang bersahut-sahutan. Saya mimpi aneh, kata Ilham terbata. Syaikh Mahdi memandangnya dalam diam, lalu menjawab. Itu bukan sekadar mimpi. Itu adalah hasil dari pencucian batin. Ketika cahaya mulai membersihkan, kotoran-kotoran lama akan berontak. Mereka akan muncul dalam bentuk mimpi, perasaan bersalah, bahkan keraguan yang mendalam. Ilham menunduk. Ia merasa semakin dalam, semakin berat. Kadang ingin menyerah dan kembali ke kota, ke kehidupannya yang dulu. Namun di sisi lain, ia tahu bahwa tidak ada jalan kembali setelah pintu itu terbuka. Apakah semua orang yang menempuh jalan ini juga diuji seperti ini? Tanyanya lirih. Bahkan lebih, jawab Syaikh Mahdi. Ada yang kehilangan harta, ada yang ditinggalkan orang yang dicintai, bahkan ada yang difitnah. Semua itu bukan hukuman, tapi cara Allah menguji seberapa serius niat kita. Ilham terdiam lama. Di dalam hatinya, ia mulai menyadari bahwa jalan ini tidak menjanjikan keajaiban instan, tidak pula menjanjikan keselamatan duniawi, tapi justru membawa seseorang ke dalam proses pengosongan yang menyakitkan. Lalu bagaimana saya bisa tahu bahwa saya sedang berada di jalan yang benar? Tanya Ilham dengan suara yang hampir tak terdengar. Ketika kamu tidak lagi membutuhkan tanda,
jawab Syaikh Mahdi. Itulah saat kamu benar-benar sedang berjalan. Kalimat itu menusuk batin Ilham. Di antara rintik embun dini hari dan sunyinya malam di kampung Surya Manik, ia belajar satu hal penting, bahwa ujian sejati bukan datang dari luar, tapi dari dalam diri sendiri. Dan tidak semua orang siap untuk melewatinya. Namun, Ilham tahu, ia harus tetap berjalan. Pagi itu, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Udara dingin menusuk tulang. Namun Ilham sudah duduk bersila di beranda sebelum ayam berkokok. Wajahnya tampak lebih tenang, meskipun tubuhnya masih terasa lelah akibat gejolak batin malam sebelumnya. Syaikh Mahdi muncul dari balik tirai pintu, membawa 2 cangkir teh hangat. Ia duduk di samping Ilham tanpa banyak bicara. Hanya menatap sawah yang tersapu kabut, seperti menanti sesuatu yang tak terlihat. "Kamu sudah siap?" katanya pelan, tanpa menoleh. Ilham menatapnya heran. "Siap untuk apa?" "Untuk mendengarkan nafas yang sebenarnya." Syaikh Mahdi menutup matanya, lalu berkata lirih. "Bukan nafas masuk, bukan nafas keluar. Bukan lafaz, bukan juga rasa. Tapi sifat hayat itu sendiri." Ilham mencoba mengikuti. Ia tidak memikirkan apapun. Ia tidak mengucapkan apapun. Ia hanya hadir. Menyatu dengan setiap tarikan dan hembusan nafasnya. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu. Bukan seperti zikir yang biasa ia lafalkan. Bukan pula rasa khusyuk yang dulu sering ia kejar. Tapi ada sesuatu yang hidup, lembut, namun menggetarkan. Seolah di dalam nafas itu ada kehadiran yang menyelimuti seluruh dirinya. "Jangan beri nama," bisik Syaikh Mahdi seolah membaca pikirannya. "Begitu kamu beri nama, kamu akan kehilangan hakikatnya. Biarkan ia hidup. Biarkan ia menyatu." Ilham mulai merasa seolah-olah dirinya bukan lagi dirinya. Ia tidak merasa sedang bernafas, tapi sedang disadari oleh nafas itu sendiri. Tak ada aku. Tak ada engkau. Tak ada suara dalam batin. Hanya kehadiran yang hidup dan menyelimuti seluruh semesta kecil dalam tubuhnya. Namun, seiring dalamnya rasa itu, muncul satu pertanyaan mengganggu. Kalau aku tak lagi ada, lalu siapa yang merasakan ini semua? Tubuh Ilham sedikit berguncang. Kesadarannya terasa menggantung di antara batas antara ada dan tiada. Tapi sebelum ia hanyut terlalu jauh, tangan Syaikh Mahdi menyentuh pundaknya. "Tenanglah," katanya. "Jangan terburu-buru menembus kabut. Bahkan cahaya pun butuh waktu untuk menyinari." Ilham menarik nafas perlahan. Kali ini tidak untuk mencari apa-apa. Tidak untuk mengejar kedamaian. Ia hanya ingin hadir. Bersama hidup. Bersama nafas. Dan disitulah, pelajaran sesungguhnya dimulai. Beberapa hari berlalu. Ilham tidak lagi banyak bertanya. Ia mulai jarang bicara. Tapi bukan karena bingung, melainkan karena ia sedang menyerap sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Dalam diamnya, ia mulai mengenali bahwa dunia di luar dan dunia di dalam tidaklah terpisah. Setiap daun yang gugur, setiap suara angin, bahkan detak jantungnya sendiri, semua adalah bagian dari satu kesadaran yang menyatu. Sore itu, mereka duduk di pinggir pematang sawah. Langit menggantung mendung tipis, dan suara gemericik air dari saluran irigasi menambah keheningan sore. Syaikh Mahdi menghela nafas panjang. Kebanyakan orang menyangka bahwa berzikir berarti menyebut asma Allah terus-menerus. Padahal hakikat zikir adalah kesadaran yang tidak pernah putus. Bukan karena kamu mengingat, tapi karena kamu sudah menjadi bagian dari yang diingat. Ilham mendengarkan dalam diam. "Di jalan ini," lanjut Syaikh Mahdi, "kamu akan sampai pada satu titik di mana kamu tidak lagi repot-repot berzikir, karena seluruh gerakmu sudah menyatu dengan zikir itu sendiri." Ilham perlahan memejamkan mata. Ia tidak lagi menunggu sensasi. Ia tidak lagi menginginkan tanda. Nafasnya berjalan seperti biasa. Tapi kini setiap hembusnya terasa seperti panggilan pulang. "Dulu," katanya perlahan, "saya mengira harus menghafal banyak lafaz, harus merapal ribuan zikir, harus menangis setiap malam agar bisa dekat dengan Allah. Tapi sekarang justru saat saya diam, saat itulah saya merasa paling dekat." Syaikh Mahdi menoleh dan tersenyum.
Itulah zikir sejati. Ketika tidak ada lagi yang mengingat, dan tidak ada lagi yang diingat, maka yang tersisa hanyalah yang maha mengingat. Angin berhembus pelan. Ilham membuka matanya dan melihat alam seakan-akan bersujud dalam hening. Tak ada yang berubah di luar sana. Tapi di dalam dirinya, segalanya telah berbeda. Namun, di balik ketenangan itu, Ilham mulai merasakan bahwa waktunya di kampung Surya Manik semakin mendekati ujung. Dan sebelum ia benar-benar kembali ke kota, satu pelajaran terakhir harus ia jalani. Pelajaran paling sunyi, paling dalam, dan paling menyakitkan. Malam itu, langit kampung Surya Manik gelap gulita. Tak ada bintang, tak ada suara burung malam, hanya keheningan pekat yang menyelimuti bumi. Ilham duduk bersila di tengah halaman, sementara Syaikh Mahdi berdiri tak jauh di belakangnya. Sudah waktunya, kata sang guru dengan suara nyaris tak terdengar. Ilham tak menoleh. Ia tahu maksud kata-kata itu. Inilah pelajaran terakhir. Pelajaran yang tidak ditulis dalam kitab. Pelajaran tentang kematian yang bukan di liang kubur, melainkan di dalam diri. Mutu qabla anta mutu, bisik Syaikh Mahdi. Matilah sebelum kamu mati. Ilham memejamkan mata. Ia menenggelamkan kesadaran ke dalam dirinya. Menelusuri ruang-ruang batin yang paling dalam. Tapi malam ini terasa berbeda. Nafasnya tidak lagi menenangkan, melainkan seolah membuka pintu-pintu yang selama ini dikunci rapat oleh rasa takut. Tiba-tiba, dalam gelap pikirannya, muncul semua wajah. Wajah-wajah orang yang ia cintai. Ibunya, ayahnya, gurunya, teman-teman yang pernah mengkhianatinya. Semua muncul, berserakan, berbicara dalam diam. Lalu, satu demi satu, mereka memudar. Disusul oleh semua ambisinya. Gelar, cita-cita, bahkan rasa ingin dekat kepada Allah pun ikut luruh. Hingga akhirnya, yang tersisa hanya kesunyian total. Tak ada ilham, tak ada tubuh, tak ada pikiran, tak ada keinginan. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang tak bisa didefinisikan dengan bahasa manusia. Sebuah kehampaan yang justru penuh. Sebuah ketiadaan yang justru hidup. Sebuah kefanaan yang justru terasa kekal. Ilham membuka mata perlahan. Langit masih gelap, tapi di dalam dirinya ada cahaya yang tidak menyilaukan. Tidak berbentuk, tapi mengalir, menyatu, dan menyelimuti. Syaikh Mahdi menatapnya. Tak berkata sepatah pun. Tapi dalam diam itu, Ilham tahu ia telah melewati batas terakhir. Namun, perjalanan belum berakhir. Sebab setelah seseorang mati dalam dirinya, ia harus kembali hidup, bukan sebagai dirinya yang lama, melainkan sebagai dirinya yang baru. Keesokan harinya, langit kampung Surya Manik terlihat lebih cerah dari biasanya. Embun yang menempel di daun-daun terlihat berkilau, seolah sedang menyambut kelahiran baru. Ilham berjalan perlahan menuju pinggir sungai, dengan langkah yang tenang namun berbeda. Wajahnya tidak lagi membawa beban ingin tahu. Sorot matanya seperti anak kecil yang baru mengenal dunia, tapi bukan dunia luar, melainkan dunia di dalam dirinya sendiri. Di sana, di atas batu datar, Syaikh Mahdi telah duduk lebih dulu. Kamu sudah mati, bukan? Tanyanya tanpa menoleh. Ilham mengangguk pelan. Aku tidak tahu siapa aku lagi. Bagus, ujar Syaikh Mahdi sambil tersenyum. Karena memang tak ada lagi yang perlu dikenal. Yang ada hanyalah dia. Ilham duduk di sebelahnya. Angin pagi menyentuh wajahnya. Ia menghirup udara tanpa maksud, tanpa harapan, tanpa tujuan. Tapi justru dalam kesederhanaan itu, ia merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Kebebasan. Bukan bebas dari dunia, tapi bebas dari keharusan menjadi apa-apa. Dulu aku ingin menjadi orang suci, kata Ilham pelan. Tapi sekarang bahkan menjadi orang biasa pun aku tidak peduli. Itulah kenapa kamu sudah hidup kembali, jawab Syaikh Mahdi. Bukan sebagai Ilham, tapi sebagai hamba yang tak butuh pengakuan. Tinggi. Hanya suara sungai yang mengalir tenang, seolah ikut berzikir bersama mereka. Tapi guru, tanya Ilham, bagaimana jika nanti aku kembali ke kota?
kembali ke dunia, lalu melupakan semua ini? Syekh Mahdi menatapnya dalam-dalam. Kalau kamu masih bertanya begitu, berarti kamu belum benar-benar hidup kembali. Sebab orang yang sudah mati, tidak takut mati lagi. Dan orang yang sudah hidup karena Allah, tidak akan hidup karena selainnya. Ilham menunduk, tapi tidak dengan rasa sedih, melainkan dengan rasa tunduk yang sesungguhnya. Bukan karena merasa hina, tapi karena sadar bahwa dirinya bukan siapa-siapa. Dan justru disitulah letak keindahannya. Hari itu, mereka duduk lama di tepi sungai. Tak banyak kata, tak ada zikir keras, tak ada gerakan-gerakan khusus. Hanya hadir, hanya nafas, hanya Allah. Dan dalam kesunyian itulah, hidup yang baru dimulai. Beberapa minggu berlalu sejak malam itu. Ilham tidak lagi mencatat pelajaran. Tidak lagi mencari-cari arti mimpi atau menantikan bisikan gaib. Ia menjalani hari seperti biasa, menyapu halaman, menimba air, menyalakan tungku. Tapi di balik kesederhanaan itu, jiwanya terus berzikir, bukan dengan suara, melainkan dengan kesadaran yang tak putus. Suatu sore, ketika langit mulai berubah jingga dan burung-burung kembali ke sarang, Ilham berdiri di halaman rumah Syekh Mahdi. Angin semilir membawa aroma dedaunan basah. Ia menarik nafas pelan, lalu menghembuskannya dengan lembut, dan di detik itu, ia menyadari bahwa zikirnya tidak lagi diucap, tapi hidup. Syekh Mahdi datang dari arah belakang, membawa segelas air dan senyum yang teduh. "Kamu sudah pulang," ucapnya tanpa tanya. Ilham menerima gelas itu, lalu duduk. "Saya tidak ingin apa-apa lagi, Guru. Tidak ingin menjadi wali, tidak ingin jadi guru. Saya hanya ingin tetap seperti ini." Syekh Mahdi menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. "Kalau begitu, tinggallah dalam keadaan seperti ini. Karena siapa yang tenang bersama Allah, maka ia tidak butuh lagi dipuji sebagai kekasihnya." Langit kian meredup. Sinar matahari tenggelam di balik bukit, tapi di dalam dada Ilham, cahaya itu tidak pernah padam. Malamnya, sebelum tidur, Ilham duduk bersila di ranjang bambu miliknya. Ia menatap langit-langit kamar yang sederhana. Tak ada zikir bersuara, tak ada lafaz muluk. Hanya satu hal yang terus hadir, rasa menyatu. Setiap hembusan nafasnya adalah kepulangan. Setiap tarikan nafasnya adalah pengakuan. Tidak ada yang lebih penting dari ini. Bukan lagi tentang ilmu, bukan tentang guru. Bukan tentang pencerahan, tapi tentang menjadi hening, menjadi hadir, menjadi tidak ada. Dan di saat ia hampir terlelap, Ilham membisikkan satu kalimat dalam batinnya, bukan sebagai permintaan, bukan pula sebagai harapan, tapi sebagai penegasan dari segala yang telah ia lewati. "Hasbi Robbi Jalaloh, mafi kolbi ghairullah."